Apa yang terlintas di pikiran kita saat pertama kali mendengar kata diabetes? Mungkin pikiran kita akan mengarah pada pernyataan kadar gula darah yang tinggi akibat konsumsi karbohidrat berlebih ataupun sesuatu yang manis. Dan pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa penderita diabetes tidak bisa mengkonsumsi gula? Atau mungkin ada pernyataan yang sering Anda dengar bahwa diabetes adalah penyakit turunan. Dan mungkin masih banyak lagi pernyataan-pernyataan lainnya seputar diabetes. Apakah semua pernyataan yang kita dengar itu merupakan mitos atau fakta? Karena beberapa mitos yang berkembang di masyarakat bahkan diyakini sebagai fakta. Anggapan yang salah terhadap diabetes tentunya sangat berbahaya, sehingga menyebabkan banyak masyarakat menganggap enteng diabetes itu sendiri. Diabetes diibaratkan sebagai rayap yang merusak secara perlahan, tersembunyi, namun berdampak signifikan pada tubuh manusia. Diabetes sering disebut sebagai ibu dari segala penyakit. Bahkan diabetes sering dikatakan sebagai silent killer, yakni pembunuh secara diam-diam. Meskipun sering terdengar, tapi banyak masyarakat yang ternyata tidak mengetahui tentang diabetes itu sendiri. Akibatnya, banyak penderita diabetes semakin meningkat karena penderita diabetes sendiri bahkan tidak tahu bahwa dirinya terkena diabetes. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan menguak mitos dan fakta seputar diabetes bersama saya EL dalam acara Solusi Diabetes bersama Diabetes. Salam sehat pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya EL dalam acara Solusi Diabetes bersama Diabetes. Penyakit diabetes adalah penyakit dengan kematian tertinggi di Indonesia. Dalam masyarakat kita ketahui banyak informasi yang beredar. Tentunya informasi ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah informasi tersebut kita katakan mitos? Namun, apakah mitos itu bisa dipercaya? Untuk menjawab semua itu, saat ini saya sudah tersambung dengan narasumber kita, yakni dokter spesialis ortopedi, yakni Dr. Doli Mauliet Sitompul, SPOT AIFO Stritka. Halo dokter. Halo, baik, kabarnya gimana? Wah, luar biasa sekali nih dokter. Ya, Dokter Doli, bicara soal diabetes nih dok. Banyak mitos yang beredar secara liar di masyarakat. Bagaimana menurut pendapat Dokter Doli? Jadi kalau untuk diabetes itu kan terkait sama lifestyle ya. Jadi kalau untuk lifestyle pada saat ini juga perlu diperjelas lifestyle bagaimana yang sebetulnya berdampak pada diabetes. Ya perlu informasi yang lebih jelas. Jadi jangan simpang siur atau terbiasa mengikuti mitos. Jadi harus konfirmasi dan datanya juga harus jelas. Untuk diabetes, lifestyle sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma dari keturunan, tapi juga lifestyle, konsumsi gula, kurang aktivitas olahraga, dan sedentary lifestyle itu juga berpengaruh pada kemungkinan untuk mengalami atau perburukan pada diabetes seperti itu. Oke, baik Dokter Doli. Nah dokter, tidak sedikit yang mempertanyakan nih dok, apakah obesitas selalu menjadi penyebab diabetes dok? Ataukah makanan dan minuman manis yang menjadi penyebabnya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang diabetes, itu kita bicara tentang regulasi gula darah di dalam tubuh, yaitu penggunaan hormon insulin dalam tubuh. Beban ini jelas lebih berat atau lebih besar pada orang-orang dengan berat badan yang overweight atau dengan obesitas. Demikian juga dengan orang-orang yang dengan kebiasaan atau lifestyle konsumsi gula yang tinggi. Tapi jangan terkecoh bahwa karena berat badan saya tidak obes, maka saya tidak terancam dengan diabetes. Maka saya dengan bebas konsumsi gula atau makanan manis lainnya. Enggak, tidak ada jaminan seperti itu, ya. Oke, sangat jelas sekali penjelasan dari dokter. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dokter Doli, banyak yang bilang wanita penderita diabetes tidak boleh hamil karena dikhawatirkan akan menurun kepada anaknya. Bagaimana tanggapan dokter? Apakah tidak boleh hamil? Ya tidak berkaitan, karena sebetulnya walaupun seseorang punya genetik atau misalnya bermasalah dengan orang tuanya punya diabetes, ya jangan terlalu takut juga bahwa itu semua bisa diatur atau bisa di-maintain supaya jangan sampai terjadi atau pada si anak juga tidak sampai mengalami diabetes seperti orang tuanya.
itu masih bisa dijaga kok. Itu makanya bisa sedikit modify pada lifestyle-nya seperti itu. Oke, baik Dokter Doli. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih dok. Ada yang mengatakan bahwa penderita diabetes itu tidak boleh mendonorkan darahnya karena dianggap bisa menularkan. Bagaimana dok, menurut Dokter Doli? Enggak, tidak berkaitan ya. Jadi kondisi genetik ini itu tidak disebarkan atau bukan sesuatu yang sifatnya menular ya. Jadi bahwa seorang dengan diabetes maka kalau misalnya kita dapat darah dari donor seorang penderita diabetes, maka ini orang yang penerima atau resipiennya bakal jadi diabetes juga, enggak ya. Jadi yang bisa dibawa dari darah yang didonorkan itu hanya blood sugar level atau kadar gula darahnya, itu pun hanya pada bag atau pada kadar mililiter darah yang dipindahkan ke resipien. Hanya kadar gula darahnya aja. Sedangkan darah pada manusia itu kan bukan hanya, kalau misalnya untuk satu bag itu kan sekitar 150 sampai 300 cc. Apabila dipindahkan ke orang atau seorang resipien, maka tidak akan banyak dampak yang didapatkan dari perubahan gula darah itu. Jadi ya tidak ada masalah dan tidak ada penularan dari diabetes itu melalui transfusi darah seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Kalau diabetes menyebabkan kebutaan dan amputasi kaki, apakah akan terjadi kepada semua penderita diabetes dok? Dan apakah luka yang terjadi itu dipastikan tidak akan sembuh? Oke. Jadi kalau sudah saat ini kita bicara seperti itu, berarti kita bicara tentang komplikasi ya. Jadi atau dampak buruk dari diabetes itu sendiri. Jadi diabetes ini disampaikan sebagai suatu silent killer. Jadi dia tidak akan berdampak aneh-aneh pada tubuh manusia sampai pada saat di mana pembuluh darah, nerve atau pada jaringan-jaringan lunak itu mulai rusak karena adanya sumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, ini dapat terjadi pada seluruh tubuh, bisa pada mata, juga bisa pada kaki atau pada ekstremitas. Yang paling sering yang mana? Ya pada ekstremitas. Jadi gimana dok? Apakah semua orang dengan diabetes pasti akan mengalami dampak seperti itu? Ya tidak juga. Maka pada orang dengan sudah terlanjur atau sudah mengalami diabetes, yang dihindari adalah bagaimana caranya komplikasi itu tidak tercapai. Bagaimana cara agar tidak terjadi komplikasi? Ya kadar gula darahnya itu yang dijaga atau di-maintain, supaya tidak sampai gula darahnya terlalu tinggi di atas ambang rata-rata, yaitu di atas 200 mg per desiliter, atau dapat dinilai dengan nilai HbA1c atau evaluasi gula darah per 3 bulan. Nah, bagaimana dok cara menghindarinya? Apakah yang tadi pertama udah dijawab ya, bahwa apakah semua orang? Ya tidak juga. Apabila dijaga atau di maintain gula darahnya, maka tidak akan sampai ada dampak. Tapi apabila diabaikan, dibiarkan, jelas akan ada komplikasi. Yang paling sederhana, yang paling utama atau yang paling sering adalah pada ekstremitas. Misal pada kaki, karena area kaki adalah area yang paling sering mengalami trauma atau benturan, di mana kalau pembuluh darahnya sudah rusak, walaupun sudah mengalami luka yang seharusnya sudah sembuh, seminggu 2 minggu sudah sembuh, justru akan memanjang prosesnya. Dan ini yang berakibat sebagai luka yang sukar sembuh, akhirnya mudah infeksi, bau, bahkan beresiko kalau sudah sekali infeksi itu bisa naik, atau ascending infection yang tadinya cuma infeksi di jempol kaki, tiba-tiba naik ke tengah kaki, ke punggung kaki, naik ke pergelangan kaki, atau ke ankle, naik ke betis, bahkan tiba-tiba bisa langsung mengancam nyawa pada pasien itu. Ya, kondisi itu banyak sekali dan dalam praktik sehari-hari saya sebagai dokter ortopedi itu suatu hal yang sudah sangat lazim ditemui. Dan jangan disepelekan bahwa infeksi kecil pun pada diabetes apabila kita abaikan itu bisa mengancam nyawa. Oke baik, pertanyaan terakhir nih dok. Benar nggak sih dok penderita diabetes itu pasti berumur pendek? Dan bagaimana dok pola hidup yang harus dijalani oleh penderita diabetes? Ya, jadi kalau bicara tentang umur panjang terkait pada penderita diabetes, ya, jadi yang perlu kita perhatikan yaitu memperhatikan bagaimana caranya tidak sampai terjadi komplikasi. Ya,
Komplikasi pada diabetes itu sederhananya gangguan pada pembuluh darah, mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Apa itu, Dok? Yaitu gangguan pada pembuluh darahnya serta gangguan pada saraf tepinya. Dan ini manifestasinya banyak. Kalau pembuluh darahnya kecil misalnya pada koroner, bisa gangguan jantung. Pembuluh darahnya lebih kecil lagi, bisa pada mata. Pembuluh darah yang lebih besar lagi bisa pada ekstremitas dan berakibat pada pembuluh darah di kaki yang susah sembuh lukanya. Jadi banyak sekali yang berkaitan dan menyebabkan umur seseorang itu menjadi pendek, khususnya pada penderita diabetes. Maka yang kita bicarakan adalah bagaimana caranya komplikasi itu bisa dihindari. Bagaimana komplikasi bisa dihindari? Tentunya dengan memaintain gaya hidupnya, mulai dari aktivitas, kebiasaan konsumsi gula, dan penggunaan obat yang secara teratur. Jadi sebetulnya disiplin atau punya pola hidup yang teratur itu sangat penting sehingga komplikasi diabetes bisa dihindari. Kalau komplikasi diabetes bisa dihindari, ya tentunya harapan kita adalah personal yang mengalami penyakit tersebut itu harapan hidupnya lebih panjang. Saya sampaikan harapan hidup ya. Jadi kalau usia itu urusan Tuhan, jadi kalau kita bicara tentang harapan hidup, maka ini kita terkait dengan kondisi fisik dan juga dengan pada kondisi diabetesnya. Satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah bukan cuma sekedar umurnya yang panjang, tapi juga produktivitasnya. Ya, karena kalau misalnya umurnya panjang tapi mengalami stroke atau mengalami sumbatan, kan adalah harapan hidupnya panjang tapi juga produktif untuk aktivitas sehari-harinya gitu. Oke, baik dokter. Artinya di sini kalau kita semakin cepat mengetahui apakah kita menderita diabetes atau tidak, itu justru semakin bagus ya, Dok. Karena kita bisa melakukan tindakan pencegahan, betul ya, Dok ya? Tadi, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Doli atas informasinya. Saya dan pemirsa di rumah mendapatkan informasi baru nih mengenai mitos dan fakta seputar diabetes. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Doli. Sehat dan sukses selalu, Dokter. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, setelah ini kita akan berbincang dengan narasumber dari PT Hermet Indonesia mengenai produk Diabemed. Apakah ini obat untuk diabetes? Dan apakah dengan mengkonsumsi Diabemed ini, penderita diabetes pasti akan sembuh? Sesaat lagi tetap di Solusi Diabetes bersama Diabemed. Salam sehat pemirsa, kembali lagi bersama saya El dalam program Solusi Diabetes bersama Diabemed. Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Doli selaku dokter spesialis ortopedi, saat ini kita akan membahas secara tuntas mengenai apa sih Diabemed itu. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Yuri selaku manajer marketing dari PT Hermet Indonesia. Selamat siang Pak Yuri. Selamat siang Bu El. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yuri? Kabar baik hari ini. Baik Pak Yuri, mungkin pemirsa di rumah juga sudah penasaran sih Pak, apakah Diabemed ini sendiri Pak? Apakah obat ataukah suplemen pendamping obat diabetes? Diabemed yaitu sebagai suplemen terapi obat herbal untuk penderita diabetes. Diabemed mengandung ekstrak Gymnema sylvester yang berfungsi untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula dalam darah. Diabemed diproduksi oleh PT Hermet di Tangerang yang sudah berstandar BPOM dan juga memiliki sertifikasi CPOTB dan juga sudah halal. Oke, menarik sekali nih Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Diabemed berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Pertanyaan saya, apakah Diabemed bisa menyembuhkan diabetes? Seperti yang kita ketahui Bu El, bahwa penyakit diabetes sampai saat ini belum ada terapi atau pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Sehingga Diabemed memang kita gunakan untuk terapi pengobatan herbal sebagai pendamping penderita diabetes untuk hidup sehat bersama diabetes. Baik Pak Yuri, melihat fungsinya untuk menstabilkan gula darah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak untuk kandungan dari Diabemed ini sendiri? Diabemed memiliki kandungan ekstrak Gymnema sylvester, di mana ekstrak Gymnema sylvester telah lama digunakan selama lebih dari 2000 tahun yang lalu di Asia atau di India tepatnya sebagai terapi pengobatan tradisional untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula dalam darah atau penderita diabetes. Oke, kalau untuk kegunaan dan manfaatnya itu sendiri seperti apa Pak? Oke, Diabemed digunakan sebagai terapi pengobatan untuk penderita diabetes untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula dalam darah
dan juga bisa memperbaiki atau meregenerasi sel beta pankreas penghasil insulin dalam tubuh. Baik, saya jadi penasaran nih Pak, apakah setelah pemirsa atau kita semua mengkonsumsi secara rutin Diabemet, apakah bisa makan secara bebas tanpa ada larangan? Baiknya kita tetap anjurkan untuk penderita diabetes tetap menjalankan pola atau diet baru ya, di mana untuk penderita diabetes sudah mulai menjalankan untuk diet karbohidrat atau mengurangi penggunaan karbohidrat dan juga makan makanan manis dan minuman manis. Karena memang kadar gula dalam darahnya agar bisa tetap terjaga. Baik Pak Yuri, setelah rutin mengkonsumsi Diabemet, apakah bisa dipastikan gula darah dan HbA1c-nya akan turun atau normal? Setelah pasien menggunakan Diabemet sebagai terapi pengobatan herbal, kita pastikan bahwa kandungan gula dalam darah itu pasti akan turun dan stabil. Karena Diabemet selain menurunkan dan menstabilkan kadar gula dalam darah, juga bisa membantu meregenerasi sel beta pankreas penghasil insulin, sehingga untuk kadar ABH1C-nya juga bisa turun. Baik. Jadi bisa dipastikan juga nggak Pak, kalau kita sudah mengkonsumsi Diabemet, ini penderita diabetes bisa lepas obat kimia? Kami tetap sarankan untuk penderita diabetes itu tidak lepas dari obat kimia atau insulin yang sudah digunakan. Karena Diabemet kita fungsikan atau posisikan sebagai pendamping untuk terapi pengobatan herbal yang bisa digunakan dalam jangka panjang untuk menstabilkan kadar gula dalam darah dan juga memperbaiki sel beta pankreas dalam tubuh. Oke, apakah ada efek samping Pak dari penggunaan Diabemet ini sendiri dalam jangka waktu panjang? Diabemet berbahan dasar herbal, baik ekstrak atau isinya dan juga cangkangnya berasal dari tumbuhan, sehingga sangat aman digunakan dalam jangka panjang. Luar biasa, ternyata manfaatnya banyak sekali dan juga sangat dibutuhkan bagi penderita diabetes di rumah. Pemirsa di rumah nggak akan lengkap rasanya jika kita tidak melampirkan testimoni secara langsung bagi pengguna Diabemet itu sendiri. Berikut cuplikannya. Saya Ibu Dasina, umur 63 tahun. Saya tadinya kan nggak punya penyakit diabetes. Pas gitu minum yang manis-manis bulan puasa, makan yang manis, es campur yang manis. Pas habis bulan puasa, badan lemes. Kirain nggak sakit ini diabetes, pas cek gula 500, tinggi. Itu pipis aja kalau malam. Badan juga ngerasa lemes gitu. Udah cek, pas gitu 500 gula. Itu kan Diabemet dibawain anak-anak saya, bawain obat Diabemet. Terus udah gitu kan cobain minum 5 kali, terus gula saya turun setelah minum Diabemet. Buat yang sakit menderita diabetes, sekarang tambahin Diabemet. Soalnya saya udah ngerasain. Terima kasih Diabemet. Halo, nama saya Yanto, umur saya 45 tahun, saya seorang pegawai swasta. Saya akui memang 6-12 bulan terakhir gaya hidup saya agak lalai. Makan banyak seperti biasa, tapi game sering ke-skip. Kalau perjalanan jauh, naik mobil, beli kopi di minimarket, isinya gula doang, gimana nggak naik gula darah saya. Akhirnya saya mengkonsumsi obat dokter. Kadar gula darah saya mulai turun, tapi HbA1c saya masih di atas normal dan masih suka naik turun gulanya. Sampai akhirnya ada keluarga yang ngasih lihat video YouTube tentang produk herbal namanya Diabemet. Waktu itu sih agak ragu ya, karena saya itu kurang percaya sama obat-obat herbal. Tapi saran dari keluarga nggak ada salahnya sih dicoba. Apalagi banyak testimoni yang gula darahnya stabil setelah mengkonsumsi Diabemet. Dan ada keluarga yang coba searching juga soal bahan baku Diabemet, yaitu Jimena sylvester, yang memang bisa sebagai anti diabetes. Ya udah, akhirnya saya pesan dan saya konsumsi. Alhamdulillah, selama mengkonsumsi obat dokter ditambah Diabemet,
Gula darah saya berangsur-angsur mulai stabil dan kadar HbA1c saya mulai turun. Saran saya sih pola hidup lebih dijaga lagi dan minum obat dokter secara teratur ditambah Diabemed untuk menstabilkan gula darah dan menurunkan kadar HbA1c. Dan sekarang saya ngerasa lebih bugar dan semangat lagi menjalani hidup. Terima kasih Diabemed. Nama saya Tumini, umur saya 60 tahun. Saya ibu rumah tangga. Bapak saya dulu meninggal karena komplikasi diabetes. Tapi karena saya nggak tahu kalau diabetes itu menurun. Jadi saya cuek sama pola hidup saya. Saya waktu masih kerja suka makan apa aja, minum apa aja. Apalagi yang manis-manis saya suka banget. Sampai pada suatu ketika saya suka gampang lelah, sering buang air kecil. Ya sudah, saya coba periksa ke klinik, ternyata gula darah saya tinggi. Dan akhirnya semenjak saat itu saya coba ubah pola hidup saya. Tapi kadang-kadang susah, pas keinginan untuk minum yang manis itu muncul. Saya masih suka minum dan makan yang manis-manis. Sampai anak saya ngasih Diabemed. Katanya bisa membantu mengontrol gula darah kita dan bisa membantu kita mengontrol pola hidup kita. Setelah saya coba, entah kenapa setiap saya makan dan minum yang manis rasanya jadi aneh. Semakin sering saya konsumsi, lama-lama kan udah nggak enak tuh makan dan minum yang manis-manis. Akhirnya udah nggak pernah konsumsi yang manis-manis lagi. Dengan penggunaan obat dokter didampingin Diabemed, saya merasa gula darah saya lebih stabil. Diabemed ini ternyata benar-benar bisa membantu kita untuk menstabilkan gula darah kita loh. Buat yang masih mengkonsumsi obat dokter, coba didampingi dengan Diabemed, nanti bisa dirasakan gula darah lebih stabil. Sekali lagi, terima kasih Diabemed. Baik, kita kembali lagi kepada Bapak Yuri. Pak Yuri, apakah Diabemed ini dikhususkan untuk penderita diabetes saja atau bisa juga digunakan sebagai pencegahan, Pak? Diabemed bisa kita gunakan sebagai terapi pengobatan untuk penderita diabetes, di mana dosis yang diberikan yaitu 3 kali 1 hari. Dan juga Diabemed bisa juga kita berikan kepada penderita non-diabetes sebagai pencegahan, khususnya bagi orang-orang yang memang suka makan makanan manis atau yang memang sudah agak-agak obesitas. Itu baiknya menggunakan Diabemed 1 kali 1 hari untuk pencegahan. Apakah ada batasan usia, Pak, untuk mengkonsumsi Diabemed? Diabemed hanya digunakan untuk pasien dewasa. Oke, untuk ibu hamil dan menyusui aman nggak, Pak? Diabemed aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui karena kita berbahan dasar herbal sehingga aman digunakan. Oke, berarti untuk ibu hamil itu aman, Pak ya? Tidak ada efek samping ya, Pak ya? Nah, untuk aturan minumnya, Pak, untuk dosisnya ini sendiri bisa dijelaskan kepada pemirsa juga, Pak? Baik, Diabemed itu digunakan untuk penderita diabetes 3 kali 1 hari. Sedangkan untuk pencegahan, Diabemed digunakan 1 kali 1 hari untuk pencegahan diabetes. Oke, ini mungkin pertanyaan dari pemirsa di rumah juga ya, Pak. Diabemed ini sendiri harganya mahal nggak sih, Pak? Diabemed harganya sangat ekonomis karena harganya di apotek itu kisaran 40.000 sampai 50.000. Diabemed isi 24 kapsul bisa digunakan selama 14 hari atau 2 minggu sehingga sangat-sangat ekonomis. Diabetes menjadi ibu dari segala penyakit. Gaya hidup adalah salah satu penyebab meningkatnya pasien diabetes saat ini. Saat ini ada alternatif terapi diabetes yang terbuat dari bahan alami sehingga aman digunakan untuk jangka panjang. Diabemed hadir menjadi solusi terapi pendamping penderita diabetes Anda yang berfungsi untuk menstabilkan gula darah, memperbaiki sel beta pankreas, dan juga menurunkan kadar HbA1c. Terbuat dari ekstrak Gymnema sylvester yang terpercaya sejak 2000 tahun di Asia yang dipercaya sebagai tanaman terapi diabetes. Diabetes, selalu jaga pola hidup Anda dan jadikan Diabemed sebagai solusi diabetes Anda.